Nah, hari ini saya akan bicara mengenai satu bangunan, satu keluarga, dan satu Injil. Nah, minggu lalu Pastor Eric sudah berbicara bagaimana salib menyatukan kita. Kita semua orang berdosa, kita semua orang yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi sebagai orang berinjil yang sudah menerima anugerah dari Tuhan melalui karya salibnya, kita semua disatukan. Tidak peduli Anda status sosialnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Kita semua sama di hadapan Tuhan karena kita seharusnya binasa masuk neraka. Tetapi oleh kasih karunia, sekarang kita sadar bahwa salib dan Injil menyatukan setiap orang percaya. Nah, hari ini kita akan masuk zoom in lebih lagi karena sebenarnya kita bisa khotbah minggu lalu sampai ayat 22. Tapi hari ini kita akan bicara tentang 4 ayat saja. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca bagian yang ganjil, saudara bagian yang genap. Ya saudara ya. Saya akan memulainya. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Katakan pada kanan kiri, make sure kalau kamu buka HP, bukan WA atau Instagram. Bilang ya saudara ya. Saya tahu ada yang main game pas lagi saya khotbah ya. Tuhan melihat ya saudara ya. Memang dia penuh anugerah. Ya. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berdoa biarlah semua jemaat, baik online maupun onsite, yang mendengar ini, mereka benar-benar sungguh-sungguh dan tidak ada yang terdistraksi, tapi benar-benar menerima transformasi kuasa, transformasi dari Injil itu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Injil diberitakan, Injil ditampilkan, Kristus ditinggikan. Amin. Saudara, surat Efesus, kalau kita pelajari kitab Efesus, mulai dari pertengahan pasal 2, pasal 3 sampai pasal 4 bagian awal, Paulus sangat gamblang berbicara tentang apa itu gereja dan siapa itu gereja. Dan di bagian yang baru kita baca ini adalah gambaran paling kuat tentang gereja. Dan perikop ini sangat-sangat padat dan makna teologisnya sangat luar biasa kaya. Itulah sebabnya poin saya ada 3. Siapa kita dahulu, kemudian siapa kita sekarang, dan bagaimana kita menghidupi identitas kita sekarang. Oke? Kita akan memulainya. Siapakah kita dahulu? Yang siap belajar katakan yes. Amin. Efesus 2 ayat 19 dikatakan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini. So then you are no longer strangers and aliens. Wah, saudara bukan lagi aliens ya gitu. Foreigners ya. Jadi kalau saudara pernah pergi ke negeri asing dan saudara gak tahu bahasanya, saudara gak kenal sama siapa-siapa, ini bukan hanya untuk berkunjung. Kalau berkunjung saudara at least punya tour guide. Dan tour guide itu mungkin ada temennya dan yang lain-lain. Tapi saudara ke sana untuk mungkin kerja, mungkin sekolah. Saya masih ingat saya waktu pertama kali pindah dari Indonesia untuk sekolah di luar negeri waktu umur 17 tahun. Wow man, it's such a... Karena waktu itu meskipun saya udah bisa berbahasa Inggris, tapi saya masih ingat saya ini seorang asing. Saya seorang pendatang. Itu adalah pengalaman yang sangat tidak nyaman karena pengalaman itu membuat saya merasa kesepian. Saya masih ingat sesudah itu saya pindah ke Indiana, di sana Midwest gitu ya saudara. Pas datang 26 Desember, satu-satunya tempat yang saya kenal itu McDonald. McDonald aja tutup 26 Desember karena pada waktu itu tuh lagi Natal. Dan saya ini sangat sedih, saya homesick. Kenapa? Karena saya ini merasa bahwa saya seorang asing di sana. Nah waktu Rasul Paulus berkata, kita ini dulu orang asing dan alien, pendatang, foreigner, strangers. Apa yang dia maksud? Nah dia menggunakan istilah ini 2 kali sebelumnya. Karena di dalam ayat 11 dan 12 dia menggunakan istilah yang sama. Dikatakan begini, Efesus 2 ayat 12b. Kita baca sama-sama, ini adalah versi bahasa Indonesia yang modern ya saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalian adalah apa?
orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Baca sama-sama yang terakhir. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan, tanpa Allah. Jadi maksudnya apa? Orang asing, pendatang, alien. Ini apa? Ini bukan orang asing secara harafiah. Mungkin saudara di sini bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak. Saudara dikelilingi oleh keluarga saudara, saudara kenal semua orang. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah tanpa Tuhan kita adalah orang asing dan pendatang secara rohani. Kita semua sebenarnya adalah orang asing pendatang karena hati dan jiwa manusia hanya benar-benar menemukan home, menemukan rumahnya di dalam Tuhan. Karena sebenarnya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita hanya bisa menemukan feel at home hanya di dalam Tuhan. Augustine, salah seorang bapak gereja bilang, "Oh God, you made us for yourself." Kita diciptakan untuk Tuhan. Our hearts is restless. Hati kita itu selalu cari sesuatu. Hati kita nggak bisa beristirahat. Hati kita resah. Hati kita selalu cari makna. And you can only rest when we found you. And we can only find rest in you alone. Kami bisa menemukan peristirahatan itu. Home itu hanya di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan kenapa sih kok kita itu seneng banget cari suasana yang homey. Tempatnya welcoming. Kita suka cari kenyamanan. Karena jauh di lubuk hati kita, sebenarnya kita kangen memiliki home bersama dengan Tuhan. Mazmur 90 ayat 1, ini adalah doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Apa maksudnya? Dalam teks Ibrani, kata tempat perteduhan ini adalah home, rumah. Sudah pernah dengar home sweet home? Ya, saudara. Kenapa kok dibilang home sweet home, bukan house sweet house? Karena house dan home beda. House itu gedungnya. Kalau house itu tidak ada orang-orang yang saudara kasihi. Kalau house itu tidak, suasananya nggak nyaman. Itu bukan home. Hanyalah house. Saudara, saya sama istri saya kalau misalnya kita pelayanan, minggu lalu kita baru pelayanan di luar kota. Kadang-kadang kita pergi ke luar negeri. Kita pergi kemana-mana pun, meskipun itu hotelnya luar biasa spektakuler, sweet, ranjangnya enak. Begitu kita keluar dari hotel, kita naik pesawat sampai ke Surabaya, sampai ke rumah kita. Begitu kita buka kamar, memang paling enak itu ya turun nang omai dewe. Enak gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa gitu ya? Meskipun mungkin rumah kita tidak senyaman itu. Maksudnya secara desain tidak semewah itu. Dan mungkin tidak zen di Bali dan yang lain-lain. Kenapa kok rumah kita? Karena it's a home. Home adalah tempat di mana segala sesuatu terasa tepat. Seakan-akan tempat suasananya itu pas. Sesuai dengan keinginan saudara, kebutuhan saudara. You feel at home. Nah, Rasul Paulus menyampaikan ajaran Alkitab mengenai keadaan spiritual saudara. Keadaan alami kita secara rohani tanpa Tuhan, kita bukan feel at home. Kita adalah orang buangan, kita pendatang, orang asing dan homeless. Kita hidup di dunia yang tidak mampu memenuhi semua dambaan yang terdalam di dalam hati manusia. Makanya saudara, kalau pas lagi saudara makan steak, saudara minum wine, saudara makan gitu, enak gitu ya. Tapi habis itu selesai, kosong. Kok kurang ya? Mungkin kita perlu pesan lagi. Saudara pesan lagi. Makan, loh kok gak seenak tadi ya? Karena ini semua hanyalah bayangan dari feel at home yang sesungguhnya itu seperti apa. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, kita kehilangan home itu. Dulu mereka feel at home. Mereka nggak malu, mereka telanjang, mereka nyaman, nggak perlu bersembunyi, mereka bahagia, mereka dikasihi, diterima oleh Tuhan. Nggak ada rasa bersalah. Tapi waktu berdosa, apa yang terjadi? Malu. Apa yang terjadi? Alienated. Terputus, alienated. Merasa ada sesuatu. Tersembunyi, bersembunyi. Kenapa? Karena hidup di dalam dosa, saudara.
Seorang yang tidak percaya Tuhan namanya Martin Heidegger. Dia seorang eksistensialis. Bayangkan, gak percaya Tuhan. Dia bilang gini, manusia pada dasarnya mengalami ketidaknyamanan ontologis. Ini filosofi sedikit ya saudara. Suatu kondisi di mana kita merasa tidak benar-benar di rumah, home, di dalam dunia ini. Ini bukan perasaan subjektif saja. Tetapi sebuah keadaan fundamental dari eksistensi manusia. Ini orang gak percaya Tuhan bisa bilang begini. Terus kemudian Albert Camus, seorang filsuf Prancis, dia setuju. Di dalam bukunya, dia berkata begini. Keindahan itu menyakitkan. Wah, membuat kita putus asa. Karena memberi sekilas kekekalan yang kita inginkan untuk dapat bertahan selamanya. Tapi tiap kali baru ngerasain enaknya. Berhenti. Baru ngerasain enaknya kopi, wis entek kopi ini. Baru ngerasain enaknya makanan. Saudara kalau Surabayaan aja ya, tadi steak ya, mungkin sudah steak biasa. Rujak cingur gitu saudara. Soto, wah. Saudara makan, jangan lapar ya saudara ya. Saudara, waduh enaknya gitu ya. Tapi sudah habis. Enak ya, enak. Tapi ya cuma ngomong-ngomong gitu. Tapi itulah kosong, kepingin lagi tapi udah habis. Di dalam novelnya Albert Camus berkata, bagi siapa saja yang sendirian tanpa higher being. Dia bilang tanpa semesta, tanpa Tuhan. Ya, dalam tanda kutip, tanpa Tuhan. Beban hari-hari terasa mengerikan. Dia bilang begini, ini filsuf-filsuf yang gak percaya Tuhan itu deep. Dia cari gitu ya saudara. Mungkin kita kan gak terlalu mikir gitu. Ya nek es campur entek ya pesen es campur gitu saudara. Pesen apa lagi? Aku kalau habis ya tidur siang gitu. Kita orangnya itu dangkal gitu. Tapi ini mereka mikir. Dia bilang begini. Bagi kebanyakan orang, waktu orang makan malam yang enak, nikmat, dapat surat dari rumah, dari orang-orang yang mereka cintai. Ini zaman dulu ya, masih surat ya sekarang ya saudara. Senyuman dari seorang gadis cantik yang lewat itu cukup membantu mereka mengatasi kehilangan home itu. Tapi untuk orang seperti saya yang suka pikir dan menggali makna kehidupan, hidup itu seperti suatu siksaan. Wih, dia bilang begitu. Kenapa saudara? Karena tanpa Tuhan, hal-hal yang paling kita dambakan hanyalah ilusi yang akan hilang. Itu yang menyebabkan kita menjadi orang asing dan pendatang. Terasing, tidak memiliki tempat home sejati di dunia ini. Apa sih yang manusia inginkan? Setiap kita itu sebenarnya menginginkan cinta atau kasih yang tidak pernah mengecewakan. Betul gak saudara? Makanya kita semua ini cari cinta. Kita cari penerimaan. Kita semua ingin cinta yang tidak berujung dan tidak berakhir. Kita ingin menemukan cinta dan penerimaan yang kita dambakan yang bisa bertahan selamanya. Kita juga ingin punya hidup yang bermakna, berarti dan berdampak. Tim Keller pernah bilang begini di dalam bukunya Reason for God. Dari semua cinta yang Anda cari untuk memberi kepuasan diri, Anda sebenarnya mencari pelukan yang Anda ingat tapi belum pernah Anda alami. Siapa? Pelukannya siapa? Kita cari pelukan manusia, pacar, tunangan, istri, suami. Tapi itu kita ingat ada satu pelukan yang rasanya itu gak pernah habis-habis. Itu pelukannya Tuhan. Makanya Raja Salomo bilang di dalam hati manusia itu ada kekekalan. Ditaruh di dalam hati manusia. Kita cari itu terus. Dan kita berusaha cari itu di dalam manusia ini. Kita cari itu dalam kekayaan. Tapi gak pernah ketemu. Kemudian dia melanjutkan begini. Dalam semua musik yang Anda nikmati untuk memberi kepuasan diri. Anda sebenarnya mencari lagu yang Anda ingat. Tapi belum pernah Anda dengar. Lagunya siapa? Lagu memuji Tuhan. Makanya saudara kalau memuji Tuhan kenapa kok kita bisa nangis? Kenapa kok kita bisa tersentuh? Karena kita ingat. Ingatnya itu subconscious. Inilah yang namanya nostalgia kosmik. Jadi Adam dan Hawa, kita itu punya DNA-nya Adam dan Hawa yang pernah bersatu dengan Tuhan yang melihat itu semua. Tapi karena dosa, kita cari itu di tempat-tempat yang fana. Saudara. Nah surat Efesus mengajar kita bahwa dulu kita memang hidup seperti itu. Terhilang, terasing dan tidak berpengharapan. Tetapi di dalam Kristus. Sampai di titik mana kita hidup terasing? Sampai di titik Tuhan menyelamatkan saudara.
melalui kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Kita yang dulunya orang yang asing, sekarang dijadikan bagian dari keluarga Allah. You find your home in Jesus Christ. Kita yang dulunya hidup tanpa arah, kini kita memiliki tujuan sejati di dalam Dia. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin yang berikutnya, saya mau memberikan reflektif sedikit, saudara ya. Apakah kita pernah merasakan kekosongan yang tak terpuaskan seperti orang asing di dunia ini? Bagaimana kita masih sering mencari identitas di luar Kristus? Saudara, mungkin saudara menikmati hal-hal yang dunia ini tawarkan. Waduh enak itu, tapi kenapa kok tiap kali kalau itu habis? Makanya kita kalau ketemu sama orang kan suka bernostalgia. Ingat gak waktu kita dulu di Bali? Wah, waktu kita dulu di mana Singapura? Oh, waktu kita enak ya. The good old days. Kan gitu kan ya? The good old days. Tapi sekarang, gimana dengan sekarang? Ya, segini kita tambah tua. Ya, ekonomi tambah susah. Dulu itu tempat wayai COVID, wapi. Wah, kan gitu saudara ya. Nah, apakah ada aspek dalam kehidupan di mana kita sering merasa jauh dari Tuhan? Saudara, kalau saudara merasa itu, yang sebenarnya saudara butuhkan bukan musik yang lebih keren, bukan makanan yang lebih mewah, bukan rumah yang lebih desainnya lebih bagus. Sebenarnya yang saudara dambakan itu adalah Tuhan. Katakan pada kanan ini, rungono. Dengarkan. Ya. Saudara mau cari apa lagi? Kalau cari itu terus, saudara tidak akan pernah menemukannya. Silakan cari, saudara akan akhirnya kecewa. Nah, sekarang bagi saudara yang sudah ada di dalam Tuhan, siapakah kita sekarang? Nah, di sini saya mau bicara sama saudara. Siapa sih kita sekarang? Kita ini, di sini kita bicara tentang bagaimana Injil menyelamatkan saudara dan saya. Saya mau mengingatkan apa inti Injil. Karena mungkin ada beberapa orang yang baru yang gak ngerti apa itu Injil. Saudara, saya kasih sedikit apa itu Injil. Injil adalah kabar baik. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Injil adalah kabar baik. Bukan nasihat baik. Katakan sama-sama, bukan nasihat baik. Apa maksudnya? Kok nasihat baik itu bukan Injil? Karena begini, saya akan mulai dengan nasihat baik. Nasihat baik adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Nasihat adalah aturan, pedoman, atau tuntutan moral untuk memberitahu kita bagaimana kita bisa hidup lebih baik. Nasihat baik tentang Tuhan adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik untuk memperoleh perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Nasihat baik selalu bicara tentang usaha manusia untuk memperbaiki diri untuk mencapai Tuhan. Contoh, kalau kamu hidup baik, Tuhan akan memberkatimu dan berkenan atas kamu. Makanya seringkali khotbah-khotbah bicara tentang kejarlah perkenanan Tuhan. Coba saudara kejar perkenanan Tuhan. Gak nyampe-nyampe saudara. Karena Tuhan yang berkenan, Tuhan yang kudus. Gak bisa kita mencapai kudus. Atau kalau enggak sudah pernah dengar, kalau kamu taat, kalau kamu berbuat baik, kamu akan diterima oleh Tuhan. Kalau kamu mengikuti langkah-langkah ini, kamu akan menemukan kebahagiaan dan perkenanan Tuhan. Nasihat baik itu berpusat pada kita, pada usaha kita, tindakan kita, pencapaian kita. Tapi disinilah berbedanya antara Injil dan nasihat. Injil adalah kabar baik. Kabar baik bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang apa yang telah Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Injil bukan tentang usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan menghampiri kita, orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita didatangi oleh Sang Juru Selamat. Kita adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Yesus Kristus datang, hidup sempurna, mati menggantikan kita, bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru. Jadi keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah Tuhan melalui iman kepada Kristus. Nasihat baik berkata, ini yang harus kamu lakukan untuk diterima oleh Tuhan. Tetapi kabar baik Injil berkata, ini yang telah Kristus lakukan supaya kamu diterima oleh Tuhan. Jadi Injil bukan beban. Injil adalah kelegaan. Bukan daftar tugas, tetapi janji Tuhan yang digenapi melalui karya Kristus. Bukan tuntutan moral,
tetapi kasih karunia yang mengubah kita dari dalam keluar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil, amin saudara. Jadi siapa kita sekarang? Bagaimana kita sekarang? Dulu kita orang asing dan pendatang, terputus dari Tuhan. Tidak menemukan home dari Tuhan dalam kutuk dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita menjadi satu keluarga. Kita menjadi satu bangunan dan satu Injil. Menjadi tempat kediaman Allah. Dia berdiam di dalamnya. Inilah yang menjadi gambaran Rasul Paulus. Nah, di ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus menggunakan 3 gambaran yang sangat penting tentang gereja. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke sini, sekali lagi, ini bukan pesan sponsor, oke? Jadi jangan berpikir, Pastor Mike itu paling pinter, ngajak orang suruh ini, suruh itu, ini programnya gereja. No, karena kalau itu adalah pesan sponsor, mestinya saya taruh ini di awal tahun. Tapi ini enggak, saya baca ayatnya dan saya mempersiapkan, baru keluar sekarang, oke? Jadi kalau saudara nanti tertampar, tertohok, merasa ini, saya enggak liatin Instagram saudara ngapain gitu, terus saya mikir, oh saya mau tailor, khotbah ini untuk orang itu, orang itu, orang itu. Enggak ada. Gak tak pikiri, oke saudara ya. Tapi ini semua adalah firman Tuhan. Nah, Paulus menggunakan 3 gambaran yang sangat penting tentang gereja, oke. Yang pertama tadi dibilang, kita adalah kawan sewarga dengan orang-orang kudus. Warga negara, katakan sama-sama, warga negara. Tapi kemudian gak cuma warga negara, dikatakan apa? Kita adalah anggota keluarga Allah. Katakan sama-sama, anggota keluarga Allah. Tetapi enggak cuma itu, ada gambaran lagi yang ketiga. Kita adalah batu dalam bangunan bait Allah. Katakan sama-sama, batu dalam bangunan bait Allah. Di mana Allah itu tinggal di dalamnya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ketiga gambaran itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama orang percaya. Warga negara, anggota keluarga, dan batu dalam bait Allah yang terikat erat satu dengan yang lain. Dan coba perhatikan saudara, kenapa kok Rasul Paulus menggambarkan 3 ini? Karena 3 ini semakin lama semakin intens. Semakin lama semakin apa? Intens, semakin kuat. Bondingnya itu semakin kuat. Gambaran ini semakin mendalam dan semakin intens dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Menunjukkan semakin intensnya level hubungan kita dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Saya kasih contoh. Saya masih ingat waktu pertama kali saya pindah ke Amerika umur 17 tahun dan saya 22 tahun tinggal di sana sebelum tahun 2014 pindah ke Indonesia lagi. Saya masih ingat kalau dulu sebagai pelajar, ya makannya kan saya harus masak sendiri kalau mau makan Indonesia. Atau kalau di kota yang besar itu ada restoran Indonesia, itu lebih beruntung. Tapi saya masih ingat dulu kalau ketemu sama Permias. Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia. Wah senangnya setengah mati. Kenapa? Karena Permias itu membuat kita itu merasa, wah ini teman-teman camaraderie ya. Budayanya sama, wah bahasanya sama. Dan kemudian pasti makanannya sama, ada rendang, ada padang, ada sate ya. Wah rame banget ketemu sama-sama rame-rame. Terus kalau ada konsulat jenderal dari Indonesia datang. Terus tiba-tiba ada gamelan. Dung ding dang. Wah jadi ingat semuanya. Oh iya. Kenapa? Karena ini merupakan warga negara. Kita sama-sama warga negara. Ada sebuah kesamaan, ada sebuah bonding. Meskipun mungkin kita tinggalnya tempatnya berbeda-beda. Tapi kemudian Rasul Paulus bilang, kamu warga negara. Tapi habis itu kamu bukan cuma warga negara, tapi kamu keluarga. Nah perhatikan, seorang ayah tinggal di satu rumah bersama dengan anak-anaknya. Kalau warga negara, seorang raja, presiden tinggal bersama dengan rakyatnya. Presiden belum tentu kenal rakyat, meskipun ini semua budayanya sama. Tetapi kalau ayah tinggal sama anak-anaknya, saudara tinggal sama saudara, apa yang terjadi? Mereka tahu semua, mereka kenal semua, mereka tahu kebiasaannya, mereka share space, mereka share food, mereka share bathroom, kamar mandinya barengan. Wow, ini keluarga dekat, tahu semua kelemahannya, kekurangannya. Tapi kemudian apa lagi? Bait Allah itu banyak batunya, kita ini semua batu.
yang disemen sama-sama dan bentuknya sudah dibentuk sehingga pas. Apa artinya? Dengan kata lain, semakin intens kekuatan yang membentuk kita di dalam Injil, semakin kita dipersatukan dengan orang lain yang telah dibentuk oleh kekuatan yang sama. Saudara, budaya memiliki pengaruh yang kuat. Buktinya, meskipun saya udah 22 tahun di Amerika, saya belum kehilangan budaya Indonesianya, masih ada. Of course saya ketambahan budaya Western. Tapi budaya itu membuat kita merasa terikat dengan orang lain. Tapi keluarga memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada budaya. Betul saudara? Keluarga memiliki pengaruh yang lebih kuat. Siapa orang tua Anda, siapa saudara kandung saudara, bagaimana Anda dibesarkan, semua itu membentuk Anda dengan cara yang jauh lebih mendalam dari budaya. Tapi perhatikan di sini. Di atas semua itu, sebagai orang Kristen, pengaruh yang paling kuat adalah Injil Yesus Kristus. Kalau Injil menyentuh hidup kita, maka kekuatannya lebih besar dibandingkan cara budaya membentuk kita. Lebih kuat dibanding cara keluarga membentuk kita. Makanya kalau di premarital, pada waktu ada 2 orang yang dipersatukan, pranikah ya, mau menikah, mereka punya budaya masing-masing dari keluarganya. Saya selalu bilang, jangan hanya bawa budayamu, nanti budayamu bisa clash. Tapi bawalah budaya Injil. Karena budaya Injil itu melebihi dari budaya keluarga masing-masing. Dan saudara dan saya sama-sama memiliki budaya masing-masing dari keluargamu, rasmu, ekonomimu. Tetapi kita sekarang mempunyai budaya yang baru. Karena Injil menyentuh hidup saudara. Paulus berkata, kalau kamu seorang Kristen dan kamu bertemu dengan orang Kristen lain dari negara lain, budaya lain, latar belakang lain, kamu memiliki ikatan yang lebih dalam dengan mereka dibandingkan dengan orang dari budayamu sendiri, dari keluargamu sendiri, tapi bukan Kristen. Saudara, saya ngalami itu. Waktu Sinja, waktu Christmas, waktu Lebaran ketemu sama sepupu-sepupu, meskipun mereka dari keluarga yang sama, tapi kalau mereka nggak kenal Injil, ya kesamaannya hanya permukaan. Tapi saya pernah gathering city to city, bicarain tentang gospel center, ada dari Afrika, dari Kamboja, dari negara-negara yang budayanya beda sekali. Tapi saya begitu ketemu mereka langsung kayaknya klop. Saya langsung bisa connect. Kita bisa cerita tentang vulnerability, kita bisa cerita tentang berhala, diksinya sama, diksinya gospel renewal. Kita bicara tentang Injil bukan nasihat baik, tetapi Injil adalah kabar baik. Saya sampai bingung, kok sama ya? Saudara, kalau kita leaders gathering di Gibeon Church ini mungkin ada 300 orang. Saya banyak gak kenal sama para leader. Saudara pikir, wah semua leader-leader itu dipilih satu-satu sama Pastor Mike. Gak ada, kita ada budayanya. Dan waktu saya dengarkan mereka bicara, saya bisa mendengar, loh ini kok diksi-diksinya mirip ya sama saya ya. Saya langsung ketemu sama dia, saya salamin. Wah, saya diberkati dengan ceritamu. Kok kamu bisa memprosesnya? Persis kayak saya memproses dosa saya. Kamu juga memproses yang sama. Kenapa? Karena meskipun saya belum terlalu kenal sama dia, tapi budaya Injil Yesus Kristus itu ada di dalam hatinya. Dan hati saya itu sama. Sehingga Injil mengubah identitas kita. Dulu identitas kita mungkin saya orang dari keluarga tertentu. Tetapi sekarang saya memiliki identitas baru di dalam Kristus. Injil mengubah cara kita memahami diri kita sendiri. Injil mengubah lensa cara pandang kita di dalam melihat segala sesuatu. Akibatnya semua orang yang sudah dibentuk oleh Injil bisa merasa lebih erat terikat satu sama lain dibandingkan dengan ikatan lain di dunia. Karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita dipersatukan satu sama lain oleh Injil. Nah, apa artinya bagi kita? Nah, di sini saya mau kasih penggembalaan. Apakah bisa hidup seperti satu keluarga kalau cuma datang seminggu sekali ke gereja? Tidak usah dijawab, renungkan saja. Bisa nggak? Nggak bisa. Apakah bisa? Hanya online. Nggak bisa. Apakah bisa? 3 kali dalam sebulan. Karena yang 1 bulan
saya harus nemenin anak saya basket. Tak bisa. Bisa nggak? 2 kali sebulan. Saudara, 1 tahun itu cuma 52 minggu. Kalau cuma 2 kali sebulan, artinya saudara cuma pergi bersama dengan orang-orang, pergi ke sebuah perkumpulan orang kudus 26 kali. Saudara. Bisa nggak? Nggak bisa. Apakah itu cukup? Ya nggak cukup. Saudara, kita semua dipanggil untuk masuk ke dalam relasi yang mendalam dengan suatu komunitas Kristen. Nggak bisa saudara, kita ini hidup sendiri. Ada yang bilang gini, pastor saya udah kecewa dengan gereja. Sekarang saya cuma hanya me and God. Wah, gitu saudara. Aku mesranya sama Tuhan aja. Karena Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan aku. Ya benar memang. Tetapi nanti saya akan masuk ya ke dalam yang lebih dalam. Nah, seberapa dalam? Mari kita periksa lebih jauh. Mari kita lihat seberapa dalam hubungan kita dengan sesama orang percaya yang seharusnya. Sekali lagi, semestinya ini ada diksi-diksinya secara teologis. Karena saya lihat ada personal accountability. Ya, worship corporate. Terus udah gitu bicara tentang community gitu ya. Tapi saya nggak pakai itu karena di sini sudah ada hashtagnya. Jadi saya pakai hashtag Gibeon Church. Sekali lagi ini bukan pesan sponsor, tetapi saya mengikuti apa yang Alkitab katakan. Relasi keluarga Allah itu seperti ini di dalam bahasa Gibeon Church. Relasi keluarga Allah itu hashtagnya. Ini kita buat safe but not soft. Katakan sama-sama, safe but not soft. Hashtagnya apa lagi? Bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, Paulus memberikan 3 indikator, gambaran yang disampaikan mengenai kedalaman relasi seperti apa. Jadi relasi yang pertama, kalau kita lihat keluarga itu pasti safe. Katakan sama-sama safe. Saudara kan gak pura-pura kan kalau sama keluarga, ya ada yang disfungsional sih ya. Tetapi semestinya yang ideal itu saudara merasa safe ke keluarga. Makanya saudara feel at home. Kenapa? It's safe. Nah, gereja bukanlah sekedar tempat atau acara atau event yang Anda kunjungi setiap minggu. Bukan. Tetapi komunitas keluarga Allah menjadi tempat untuk berbagi hidup dengan semua kekuranganmu. Semua kelemahanmu. Bukan tempat untuk orang sempurna. Saudara perhatikan ya. Dalam hubungan kerja, hubungan profesional, saudara misalnya hidup di dalam kantor dan saudara setiap hari ke sana 8 jam, 10 jam. Rekan kerja itu hanya kerja sama-sama. Jadi kalau berteman biasanya teman kerja, kolik. Dalam sebuah klub, apakah itu klub mobil, klub sepeda, klub lari, klub apapun, klub fitness, komunitas hobi. Anggota hanya berkumpul untuk kegiatan tertentu sesuai dengan hobinya. Tetapi keluarga itu hidup bersama, makan bersama, mereka berbagi ruang, berbagi barang, mereka berbagi kehidupan. It's safe. Begitu juga dengan gereja. Kalau Anda hanya bertemu dengan komunitas Kristen dalam kebaktian atau pertemuan resmi saja, tapi nggak berbagi kehidupan, maka Anda belum menjadi bagian dari keluarga Allah yang sejati. Amin, saudara. 2 orang saja yang amin, saudara. Tapi ini firman. Saya kalau nggak bagikan firman, saya nggak jadi gembala yang baik. Jadi ini menunjukkan bahwa kita nggak cuma hanya bagikan firman yang enak didengar. Tapi ini adalah firman. Ini adalah desain Tuhan untuk gereja. Tetapi relasi itu bukan hanya safe, oh semua diterima, bukan tempat untuk orang sempurna, terus berhenti di situ. No, tetapi not soft. Not soft maksudnya apa? Sebagai anggota keluarga Allah, kita perlu hidup dalam kejujuran, keterbukaan satu sama lain. Sehingga ada personal akuntabilitas. You can be accountable. Kalau kamu punya kekurangan, punya kelemahan, kamu punya dosa, dosanya egois, dosanya suka marah, dosanya suka gampang tersinggung. Di situ saudara diproses. Dalam pergumulan dan dosa kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Ini orang banyak gak mau. Saudara, saat kita bertumbuh besar bersama dengan saudara kandung di rumah, Anda tahu semua kebiasaan mereka. Kokomu, cecemu, adikmu, kakakmu. Anda tahu semua kelemahan mereka. Mereka tahu kelemahan Anda. Saya tahu kelemahan anak saya. Istri saya tahu betul semua kelemahan saya. Tetapi dia juga harus membimbing saya, menolong saya. Saya juga tahu betul kelemahan istri saya. Saya tahu betul kelemahan anak saya. Saya terima.
Tapi saya juga ajarin dia. Saya berproses dengan dia. Let's learn to be responsible. Jonathan, Jedediah, Jane. Tadi malam anak saya yang kecil itu. Katanya sama teman-temannya nonton film horor. Tidak bisa tidur, nangis. I cannot sleep gitu. Saya temenin, saya ceritain Injil. Tahu nggak? Yang paling menemani kamu tidak bisa daddy. Karena daddy mungkin bisa away. Tapi siapa? Jesus. Saya bacain ayat, saya suruh dia baca ayat. Terus dia mantu-mantu. Okay, let's pray together. Saya mau dia berproses. It's a safe place. Dia bisa nangis sama saya. Dia bisa datang kepada saya. Tapi saya nggak biarkan dia. Dan saya manjakan dia. Terus saya tidur di kamarnya dia. Enggak. Saya bilang, saya temenin. Tapi habis ini, habis doa, kamu sleep sendiri. Karena kamu sekarang ada bersama dengan Immanuel, Yesus. Oke. Sambil mengeluarkan air mata. Belajar. It's safe, but not soft. Itu keluarga. Bagaimana dengan kita? Saya pun juga belajar. Saya pun mengizinkan tim pastoral. Saya mengizinkan leader-leader yang lain. Saya mengizinkan majelis-majelis yang lain untuk bicara sama saya. Saya mengizinkan kalau mereka melihat ada sesuatu yang off tentang saya. Cara saya. Dia bisa menegur saya. Bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Karena kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang bisa dijalani sendirian, saudara. Tidak bisa, saudara. Sehingga Anda akhirnya benar-benar menghidupi sebagai bagian dari keluarga Allah. Tetapi kemudian lihat, relasinya gak cuma hanya di dalam grup atau sendirian, tetapi juga bagian dari corporate worship. Artinya apa? Seperti ini. Saya mau bicara sama teman-teman yang online. Saya tahu ada beberapa orang yang begitu nyaman dengan online. Saya kemarin pergi keluar kota dan saya ketemu sama beberapa jemaat yang nyalamin saya. Waduh pastor, senang sekali ketemu pastor. Saya adalah jemaat online Gibeon dan saya sudah 2 tahun tidak menginjakkan kaki di gereja. Dan ini adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di gereja karena pastor datang ke kota ini. Terus saya bilang, saya dipikirin, oh luar biasa, puji Tuhan. Saya pikir, kamu bertobat, saya bilang gitu. Bertobat, kenapa? Karena percuma kamu denger ini semua untuk dirimu sendiri. Karena iman Kristen bukan hanya tentang hubungan pribadi, me and God alone. Namun juga tentang hubungan komunal dengan seluruh tubuh Kristus. Kenapa? Allah hadir di tengah gerejanya secara korporat. Dalam gambaran bait suci, Tuhan tidak hanya berdiam dalam satu batu. Tuhan gak diam di satu batu. Tapi batu itu disusun sampai jadi sebuah gedung. Dan Tuhan berdiam di dalamnya. Iman Kristen bukan hanya tentang hubungan sendirian, tetapi juga tentang hubungan komunal. Anda tidak bisa mengenal Yesus sepenuhnya sendirian. Anda hanya akan mengenal Yesus bersama dengan orang percaya yang lainnya. Saya berikan sebuah ilustrasi, saudara. C.S. Lewis menceritakan di dalam bukunya Four Loves. C.S. Lewis menceritakan tentang 2 sahabat karirnya. C.S. Lewis ada Ronald dan Charles. Mereka baik sekali bertiga. Satu hari Charles meninggal dunia, saudara. Nah, waktu meninggal dunia kan 3 sekawan tinggal 2. C.S. Lewis berpikir aku akan lebih dekat sama Ronald karena sekarang Charles sudah gak ada. Biasanya selalu bertiga. Tapi waktu dia mulai beberapa waktu semakin intens sama si Ronald. Dan dia menyadari dia justru tidak semakin mengenal Ronald. Sama saja, malah Ronald mundur. Karena dia murung dan dia juga menjadi lebih tua. Justru Ronald ini lebih diam. Kenapa? Perhatikan saudara, perhatikan, penting. Karena ada sisi Ronald yang hanya bisa muncul kalau dia bersama dengan Charles yang meninggal tadi. Dan dia mengambil keputusan seperti ini. Lewis menyimpulkan mengenai relasi untuk mengenal orang lebih baik dalam hubungannya. Dia berkata begini, dibutuhkan komunitas untuk benar-benar kenal seseorang. Kita nggak bisa mengenal seseorang secara penuh hanya melalui hubungan 1 lawan 1, one on one. Kita hanya bisa melihat semua sisi orang dalam konteks komunitas. Terus dia bilang begini, kalau ini benar sama manusia, bukankah ini juga benar sama Tuhan? Karena pada waktu kita mungkin sama Tuhan seakan-akan intimate seperti bapak dan anak sekali macam. Tapi waktu saudara mulai dengarkan cerita orang lain. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dia. Saudara bisa lihat ada sisi Tuhan yang lain.
Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan deal dengan karakter orang ini. Dan orang itu juga bisa dengar tentang bagaimana Tuhan berperkara dengan dosamu dalam hal ini. Sehingga kita saling melengkapi. Oh ternyata Tuhan itu bekerja seperti ini. Dan nanti saudara ketemu sama anak saudara yang punya masalah yang mirip sama orang itu. Saudara bisa minta orang itu untuk mentor dia. Saudara bisa ceritakan bagaimana Tuhan berproses dengan cara yang berbeda dengan Anda. Saudara jadi gak ngomong gini, dulu papa itu ya. Wah, kalau anak Gen Z dikasih gitu. Papa, dulu papa. Saiki wis zamane beda pak gitu. Ya kan? Tapi kita kalau ngerti ini semua, apa yang terjadi? Saudara bisa melihat ada suatu gambaran yang penuh. Jadi ternyata kita tidak bisa mengenal Kristus sepenuhnya hanya sendirian. Kita hanya bisa mengenal Tuhan lebih dalam ketika kita bertumbuh bersama dengan orang percaya lainnya. Ini bukan message saya. Ini message-nya Alkitab. Let me tell you, saya orangnya introvert, private. Kalau nggak ketemu orang sama istri saya bilang, kamu di hutan nih lebih cocok. Karena saya orangnya suka menyendiri. Tapi saya mau belajar. Kalau saya hari Rabu belum ketemu sama orang, saya buka WA, saya coba ketemu sama leader salah satu. Kenapa? Saya nggak bisa mengenal Kristus sepenuhnya sendirian. Saya mau belajar. Mau bertumbuh bersama dengan orang percaya yang lainnya. Nah, saya nggak naif. Saya tahu Anda sudah sering dengar firman seperti ini. Ketemu sama pendeta yang ngomong, wis talah kamu itu joino komunitas. Anda harus ikut ke gereja, tidak boleh online, onsite. Oh Anda sudah sering dengar gitu. Terus Anda bilang begini kan, gereja itu berantakan, muales aku. Gereja itu nyakiti aku, trauma aku pastor. Wis gak komunitas-komunitasan lah. Gak mau dalam-dalam terlibat, semua gereja podoai, penuh manusia berdosa. Ya kamu lah ya berdosa saudara. Kalau gerejanya udah perfect kemasukan kamu langsung ada masalah kan begitu saudara ya. Kan gitu kan saudara ya. Jadi kalau saya ngomong kayak begini, ini saudara saya sedang mengundang semua masalah untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas kita. Loh ini benar, saya tahu, saya saudara trauma. Aku juga trauma, saya juga pernah di abuse. Saya juga pernah digunakan, dimanfaatkan, saya pernah dipakai. Kan hamba-hamba Tuhan kalau ngomong itu ya di meja makan, oh dia udah gak bisa dipakai. Pakai apa maksudnya gitu saudara. Pakai mimpin pujian, pakai jadi pemimpin gitu ya. Barang rusak gitu saudara. Yang merasa dibuang juga bilang, saya gak mau aku kayak gitu. Akhirnya apa? Kita saling menyakiti. Semua gereja sama-sama, sama aja, nanti pasti aku kecewa. Tapi gini ya saudara, ada yang menarik. Saya baca dari artikel yang ditulis oleh Timothy Keller di dalam Gospel Coalition, dia berkata begini. Jika kita berpikir bahwa hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas saya dan Tuhan. Tanpa perlu melibatkan diri di dalam tubuh Kristus, komunitas Kristus, gereja. Baca yang merah sama-sama, maka ya 1, 2, 3. Maka Anda sedang apa? Menciptakan Tuhan versi Anda sendiri. Karena Tuhan Alkitab tidak seperti itu. Saudara perhatikan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan justru mengalir dalam hidup kita. Sejauh dan sedalam kita mau rela memperdalam relasi dan hubungan kita dengan sesama orang percaya lainnya. Terlibat di dalam komunitas Kristen. Dalam konteks Gibeon ini care group saudara. Kalau kita abaikan itu kita akan kehilangan bagian penting dari rencana Allah bagi pertumbuhan iman saudara. Saudara justru semakin bertumbuh imannya pada waktu saudara memproses banyak hal bersama dengan komunitas. Jadi ada ikatan antara dua orang Kristen yang percaya dan mengerti Injil. Meskipun mereka dari latar belakang yang berbeda, sosial berbeda, ras berbeda, budaya berbeda. Itu ikatannya kalau karena Injil lebih kuat. Dibandingkan dengan ikatan antara mereka yang berasal dari ras atau kelas sosial yang sama. Tapi bukan orang percaya. Jadi reflektifnya gimana? Apakah kita sudah hidup sebagai bagian dari keluarga Allah? Menjadi bagian dari bangunan batu itu tadi. Mungkin batunya saudara tidak beraturan. Teman saudara sudah agak beraturan tapi sebelah sini masih belum beraturan. Disitulah Tuhan. Ada mesin yang membuat saudara smooth. Sebelah sini. Habis itu disemen. Cetat gitu saudara. Apakah kita sudah menjadi bagian dari seperti itu? Sehingga keserupaan Kristus itu terjadi. Atau kita masih menjalani iman itu sendirian.
Nah mungkin saudara mendengar firman ini, tadi udah diulang sekali. Ya aku tahu sih firmannya ngomong kayak gitu. Tapi jujur ya pastor. Aku nek ketemu orang Kristen lain itu, aduh males. Masih belum merasa terdorong. Oke. Saya hargai. Karena kita semua dari trauma-trauma ya. Tapi jangan berhenti di situ. Berproses. Dan sebenarnya, saudara kalau tanya, lah terus gimana caranya? Aku tahu itu betul, tapi hatiku masih belum mau ke sana dan kakiku belum mau melangkah ke sana. Disinilah saudara perlu dengarkan poin yang ketiga. Jadi yang online jangan di stop karena kupingmu panas ya saudara. Kalau di sini udah terlanjur kan, kalau keluar kan nanti semua orang tahu gitu saudara. Ya. Oke, yang ketiga, bagaimana menghidupi identitas kita sekarang ya saudara ya. Coba kita lihat sama-sama di Efesus 4 ayat 3. Ini belum kita baca tadi. Tapi kalau saudara, ini nanti akan dibahas lagi. Tapi saya mau kasih preview ya. Efesus 4 ayat 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara apa? Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah yang menarik ini. Paulus berkata berusahalah memelihara. Dia bukan berkata gini. Berusahalah mencapai. Bukan. Dia bukan berkata begini. Berusahalah menciptakan kesatuan itu. Bukan. Kesatuan itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Tahukah saudara? Kalau saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Saudara percaya Injil. Injil bukan nasihat baik. Dan Injil itu adalah kabar baik. Saudara punya kesatuan itu. Tetapi belum dipelihara. Belum diusahakan. Belum diperjuangkan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu terus menghidupinya. Kita perlu terus memperjuangkan. Di satu sisi kita tidak bisa menciptakan kesatuan itu. Karena kesatuan itu dibentuk oleh karya Kristus. Kesatuan itu karena Injil. Saudara diubah karena kasih karunia Tuhan. Tapi di sisi lain, meskipun kesatuan itu sudah ada, kita perlu terus mengekspresikannya. Kita perlu terus mewujudkannya. Kita perlu terus gak bisa lemah. Terus memeliharanya. Dengan kata lain, kita sudah jadi satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita juga harus berjuang untuk hidup sebagai satu tubuh. Nah, pertanyaannya kan gini dari tadi. Oke, gimana caranya? Karena aku sebenarnya gak terlalu suka kumpul dengan orang. Aku ini introvert. Kan gitu saudara ya. Aku gak suka kehilangan privacy. Aku ini orangnya privat pastor. Gitu, saudara ya. Saya nggak suka dan saya nggak ngerasa ada ikatan yang mendalam dengan saudara seiman. Apa yang harus aku lakukan? Perhatikan saudara. Petunjuknya di mana? Petunjuknya ini. Gospel connectionnya. Efesus 2 ayat 20. Semua ini. Kamu kawan sewarga. Kamu keluarga Allah. Kamu batu dalam bait Allah. Gimana taunya? Gimana motivasinya? Gimana caranya? Efesus 2 ayat 20. Ini semua dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Baca yang bawah 1, 2, 3. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Lihatlah Yesus sebagai batu penjuru. Kenapa kok Yesus sebagai batu penjuru itu penting? Karena kalau saudara perhatikan di Yesaya 28 ayat 16, Rasul Paulus itu mengutip Yesaya. Yesaya menubuatkan tentang Yesus bahwa lihatlah aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Sion adalah gereja. Sion adalah tempat kediaman Allah di mana Allah berdiam. Sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Tetapi di Mazmur 118 ayat 22. Di situ dikatakan batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Ini adalah nubuatan. Bahwa sang batu penjuru itu akan ditolak sebelum akhirnya menjadi dasar dari kerajaan Allah. Dasar bagi gereja. Apa artinya bagi kita? Perhatikan saudara. Yesus disingkirkan. Yesus dibuang. Agar saudara yang adalah orang asing. Adalah saudara yang seharusnya disingkirkan dan dibuang. Saudara diterima dan dikasihi.
Efesus 2 menyatakan bahwa dulu saudara orang asing, dulu saudara pendatang, tetapi sekarang saudara menjadi anggota keluarga Allah. Itu disebut hospitality, penerimaan yang paling radikal dalam sejarah. Kok bisa? Bagaimana itu terjadi? Dibayar mahal oleh salib Kristus. Di salib Yesus Kristus adalah sang anak Allah yang punya rumah Allah. Tetapi dia menjadi orang asing. Dia bahkan tidak punya rumah. Dia bahkan harus tinggal di sebuah kandang lahirnya. Sang pewaris kerajaan Allah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Diperlakukan seperti orang buangan. Disalib Yesus dibuang di luar kota. Gak punya home dalam kegelapan. Kesepian ditinggalkan oleh sang Bapa. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengalami itu semua. Dia diasingkan dari sang Bapa. Supaya apa? Supaya saudara dapat diterima menjadi anggota keluarga Allah. Kita seharusnya diusir oleh Tuhan. Kita seharusnya gak punya home sweet home bersama dengan Tuhan. Kita seharusnya diasingkan karena dosa kita. Tetapi Yesus mengambil tempat kita supaya kita masuk ke dalam home bersama dengan Tuhan. Renungkan ini, masukkan dalam hatimu. Ini yang akan memotivasi kamu. Ini yang akan membuat kamu berproses dan melangkah. Kalau you realize Yesus ditolak supaya Anda diterima. Jesus lost his home so you can come home. Jesus lost his home so you can be home with God. Yesus kehilangan rumahnya, home-nya, supaya Anda bisa come home bersama dengan Tuhan. Yesus kehilangan home-nya supaya saudara bisa feel at home bersama dengan Tuhan. Menjadi bagian dari keluarga Allah. Tidak lagi jadi orang asing. Itu yang akan mengubah hati Anda. Itu yang akan membuat Yesus lebih nyata dalam hidup Anda. Itu yang akan menjadikan Yesus jadi batu penjuru yang sejati di hati Anda. Yang akan mendorong kamu untuk melangkah masuk ke dalam komunitas. Untuk melangkah, untuk mengenal Dia gak sendirian. Tapi bersama dengan keluarga Allah. Charles Spurgeon di dalam sermon nomor 582 dia berkata, tanpa Kristus sebagai batu penjuru, gereja bukanlah gereja. Melainkan hanyalah sekumpulan orang tanpa arah, social club. Saudara perhatikan, batu penjuru adalah batu yang paling menentukan dalam bangunan. Kalau saudara dan saya merasa gak perlu atau belum mau terlalu terikat dengan orang percaya lainnya di dalam komunitas Kristen. Jangan-jangan mungkin karena Yesus Kristus belum benar-benar menjadi pusat batu penjuru kehidupan Anda. Di akhir firman ini saya mau bertanya sama saudara. Apakah Kristus sudah jadi batu penjuru di hidup saudara? Apakah dia menjadi pusat atau hanya pinggiran dalam hidup kita? Maukah kita memperjuangkan satu keluarga, satu bangunan, dan satu Injil dengan menjadi bagian dari komunitas Injil? Hari ini di area apa dalam hati saudara? Saudara perlu bertobat, dikalibrasi dengan mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri. Saya berdoa biarlah firman ini saudara terima dan saudara aplikasikan dalam hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita meresponi dengan menyanyikan lagu There is Only One Gospel dalam bahasa Indonesia, saya akan bacakan implikasi Injil ya. Orang berinjil dulu berusaha cari makna dan identitas di dunia. Tetapi sekarang menemukan identitas dan home yang sejati di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil bukan hanya memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga horizontal dalam komunitas Injil yang terdiri dari orang-orang yang berbeda, tapi satu dalam kasih Kristus. Orang berinjil dulu adalah batu yang tidak berguna, tidak sempurna yang seharusnya dibuang. Tetapi sekarang saudara diukir, disusun secara sempurna
di atas Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Amin.